wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu serta kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Kita masih menyempatkan untuk hadir di masjid kita ini untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian membaca kitab Al-Kabair. Baik, kemarin juga kita baca Al-Kabiratun As-Salasun, Al-Kabiratun Salasun, dosa besar yang ke-30, yaitu Al-Kadibu fil ghalibi aqwalihi, bahwa Allah dan Rasulullah tentunya syariat Islam itu sangat tidak berkenan terhadap hambanya yang kebanyakan kata-katanya itu dusta, kebanyakan kalimat dan ucapan-ucapannya itu dusta. Ada beberapa hadis kemarin kita baca, belum selesai, tapi tidak kita selesaikan semuanya. Kita pilih saja berapa yang tersisa yang saya kira menjadi salah satu kesimpulan dari apa yang sudah kita baca itu. Di antaranya adalah hadis tentang Abu Musa yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul muslimina afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang lebih utama adalah orang-orang muslim yang bisa menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti sesama muslim. Itu kata Rasulullah. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lidahnya, yang hati-hati betul jangan sampai apa yang dikatakan oleh lisannya adalah kata yang mungkin menzalimi sesamanya, menyakiti sesamanya. Karena itulah musannif penyusun kitab Al-Kabair ini membuat salah satu kesimpulan, fayabawi lil muslimi ayyak fadl lisanahu anil kalam illa kalaman dhaharat fihil maslahah fa inna fisukuti salamah wassalamatu la yahdiluha syai'un. Di layar TV bisa dilihat. Bayang bagi ilmu muslimi, maka seyogianya lah, maka sebaiknya lah setiap muslim itu ayat fadol lisanahu, menjaga lisannya, anil kalami, menjaga ketika bicara, ketika berbicara, ketika menghentikan. Illa kalaman dhaharat fihi al maslahah, nggak usah bicara kecuali
yang jelas-jelas ada kebaikannya, kemaslahatannya. Fa inna fisukuti salamatun, karena sesungguhnya diam itu menyelamatkan. Fa inna sukut, maka sesungguhnya diam itu salamah, menyelamatkan. Wassalamatu la ya'diluha syai'un, dan selamatnya diri, selamatnya ucapan itu tidak tertandingi harganya. Ini nasihat, ini kesimpulan dari musannif, dari penyusun kitab ini tentang betapa menjaga lisan itu sangat penting. Menjaga lidah, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang tidak ada masalahnya, itu sangat-sangat penting. Dan kemudian ini diperkuat oleh beberapa makalah lain, kata-kata bijak dari para ulama. Di antaranya adalah wasila ba'duhum. Ada para ulama pernah ditanya, kam wajadta fibni adam minar uyub, berapakah dari setiap anak manusia itu punya uyub, punya cacat, punya celah, ya. Aibun itu celah, aibun itu sesuatu yang menjadi cacat baginya. Faqala, maka menjawab si alim tadi, ya aksara min antuqsa, sangat banyak. Walladzi aksa itu sama niata alafin aibin, dan yang sempat saya itu, manusia itu bisa jadi punya cacat pada dirinya, pada tiap dirinya itu 8.000 cacat. Sama niatu alam 8.000 aibin, cacat atau yang membuat celah bagi dirinya. Wa wajadtu faslatan, dan aku menemukan sesuatu. Ini stakmalaha, kalau sesuatu ini dipegangi oleh setiap manusia itu, sataratil uyub, akan tertutup al-uyub, celah-celah tadi, cacat-cacat tadi. Waya hifdzul lisan, apa sesuatu itu yang bisa membuat cacat yang sangat banyak itu bisa sutirot, bisa tertutup, tidak terbuka, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Orang itu pakaiannya banyak cacatnya, banyak hal-hal yang memalukan, yang tidak benar, yang tidak baik. Bahkan seorang ulama sempat ngitung, setiap orang itu punya cacat rata-rata 8.000 sama niatu Allah pada dirinya, punya 8.000 cacat. Tetapi dia juga membuat kesimpulan, cacat yang begitu banyak, celah sesuatu yang memalukan yang banyak itu, sesungguhnya ada cara untuk bisa menutupinya, sutirat. Apa caranya? Kata beliau adalah waya hifdzul lisan, menjaga lidah, menjaga lisan. Sehingga kesimpulannya bahwa orang ketika sulit menjaga lidahnya, menjaga pangandikannya, menjaga ucapannya, maka dia akan sulit untuk tertutupi aib-aibnya, tertutupi celah-celahnya atau cacat-cacatnya. Karena apa? Dengan tidak menjaga lisan itu, maka orang akan banyak tahu tentang apa kelemahan, kekurangan, dan cacat-cacatnya. Dan kemudian ada hadis juga yang saya kira masih satu nada dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan musannif ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kasuro kalamu kasuro sakotuhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak ngendikan, itu kasuro sakotuhu, akan banyak kepleset, akan banyak jatuhnya. Sakotun itu jatuh atau kepleset. Wa man kasuro sakotuhu kasuro zunubuhu.
barang siapa yang banyak kepleset kata-katanya, itu kasurat zunubu akan banyak dosa-dosanya. Waman kasurat zunubu, barang siapa yang banyak dosanya, karena naru aula bihi, maka dia lebih pas kalau menjadi ahli nar, menjadi ahli neraka. Betapa kata Rasulullah itu ngendikan itu atau kalam itu, bicara itu perlu dikendalikan, perlu dijaga, jangan kebanyakan, jangan kebanyakan ngendikan, kecuali yang doharat bihi al maslahah, kecuali yang memang jelas ada masalahnya. Kalau tidak, itu lebih baik untuk dijaga. Karena apa? Kalau banyak bicara, itu banyak kecelitut, kepleset. Dan ketika banyak kepleset, mungkin keplesetnya ada unsur dustanya, ada unsur ribanya, rasanya, ada unsur mencaci yang lain, ada unsur mungkin juga menzalimi orang lain, dan macam-macam. Kemungkinan itu pasti ada ketika kasurat kalamu. Nah, ketika banyak kepleset, itu artinya banyak dosa. Ketika banyak dosa, itu karena naru aula bihi, maka dia lebih pas untuk menjadi ahli nar. Para ulama kontemporer juga banyak yang mengulas ini. Bahkan sarjana-sarjana barat itu sampai menelaah tentang 4 alasan ilmiah bahwa manusia itu perlu puasa dari kebisingan kata-kata. Itu bisa dilihat di salah satu situs Bright Side. Ada 4 alasan ilmiah bahwa seorang itu perlu untuk suatu saat puasa dari kebisingan suara, kebisingan kalimat-kalimat, ya, kata-kata sesama. Apa alasannya? Kata si ilmuwan tadi, keheningan itu, suasana hening itu meningkatkan regenerasi sel-sel otak. Orang ketika pada suasana hening, tidak ramai, itu katanya akan meningkatkan regenerasi sel-sel otak, tambah cerdas, ya. Yang kedua, keheningan membuat manusia lebih kreatif karena otaknya berjalan untuk berpikir apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikembangkan, macam-macam. Yang ketiga, keheningan membantu untuk mengurangi stres dan ketegangan. Dan yang keempat, keheningan mengisi ulang sumber daya spiritualitas manusia. Jadi ini analisis ilmuwan darat, ya. Dan banyak lagi analisa-analisa dari para ilmuwan tentang betapa kita hati-hati dengan pembicaraan kita, karena potensi untuk kepleset itu sangat tinggi ketika kita kasurat kalam, ketika kita banyak menghentikan. Baik, kita pindah ke bab yang berikutnya. Al-Kabiratul Hadiyah Wassalasun, dosa besar yang ke-31 itu Al-Qadisu, hakim yang asuh, itu ya jahat, yang buruk, hakim yang tidak benar, asuh. Ada 3 ayat yang dinukil oleh musannif membahas tentang judul betapa hakim itu harus adil, betapa
hakim itu harus melakukan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dan kenapa ini penting juga untuk kita pahami bersama, karena ada satu ungkapan dari Wahab bin Munabbih. Ternyata keadilan seorang hakim itu sangat erat pengaruhnya dengan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Ternyata ketidakadilan hakim itu berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan dan kesengsaraan rakyat, kata Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan di layar yang warna merah itu, "Idza hammal hakimu bil jawri au amila bihi." Kalau hakim di suatu komunitas, di suatu negara itu merencanakan kejahatan, merencanakan hukuman yang tidak benar, jauh awamil lagi, atau bahkan kemudian membuat putusan yang tadi, yang tidak benar tadi, yang tidak adil tadi. Atau kalau Allah nafsu ala ahli mamlakatihi, maka Allah akan mengurangi segala kemakmuran rakyatnya. Hatta fil aswa wal arzak wazara, sampai juga akan berkurang kemakmuran atau kesejahteraan di pasar-pasar, kesejahteraan di penghasilan para karyawan, di pertanian-pertanian, dan segala sisi kehidupan. Tapi sebaliknya, wa idza hamma bil khairi awil adli, tetapi sebaliknya kalau para hakimnya itu berniat atau memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan dan menegakkan keadilan, atau Allahul barakata fi ahli mamlakatihi kadzalika, maka Allah akan menambahkan barokah dalam kehidupan rakyatnya, dalam kehidupan para masyarakat yang ada, para hakim yang adil. Ini kenapa bicara tentang hakim asuh, bicara tentang hakim yang tidak baik, ini penting karena ternyata dia berhubungan secara langsung dengan kesejahteraan sosial. Kalau satu negara itu hakimnya hakim yang tidak adil, hakim yang bisa disuap, yang bisa dibeli, hakim yang kemudian keputusannya itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau bahkan hakim itu akan membela siapa yang bayar, itu Allah sangat tidak ridho padanya, dan akibatnya akan banyak kesengsaraan, akan banyak kekurangan, kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ketika hakim tidak adil, maka tentu ketidakadilannya itu akan secara langsung dirasakan oleh rakyat. Dan ketika rakyat merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di negerinya sebagai anggota masyarakat, pastilah dia menjadi orang yang terzalimi. Dan ketika dia merasa atau menjadi pihak yang terzalimi, ya mungkin tidak semuanya kuat dan sabar dengan kezaliman para hakim. Banyak yang kemudian tidak sabar dan berdoa yang tidak baik untuk para pimpinannya. Nah, ketika rakyatnya sudah berdoa tidak baik kepada pimpinannya, pada
para hakimnya termasuk, maka apa yang terjadi, barokah Allah akan jauh dari kehidupan rakyat itu. Barokah tidak akan Allah turunkan kepada masyarakat, yang antara pemimpin dengan yang dipimpin itu saling mendoakan tidak baik. Mungkin pernah Ibu dan Bapak mendengarkan satu hadis ya, tentang siapa pemimpin paling baik dan siapa juga pemimpin yang paling jelek, paling tidak baik. Pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang mendoakan baik kepada rakyatnya, membuat program-program yang baik bagi rakyatnya, dan tentu berpihak terhadap kepentingan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang paling jelek di sisi Allah adalah pemimpin yang membuat program yang menyengsarakan rakyatnya, mendoakan atau bahkan melaknati rakyat yang dipimpinnya, dan tentu dia tidak berpihak kepada rakyatnya. Dan sebaliknya, rakyatnya juga mendoakan jelek bagi pimpinannya dan tidak taat pada para pemimpin-pemimpin. Itu situasi seperti itu akan tidak hanya dirasakan oleh para pemimpin itu, hilangnya barokah itu, tapi juga ternyata merata pada kehidupan masyarakat. Sehingga ketika suatu negara, suatu masyarakat, kemudian ada kehidupan peradilannya itu semrawut, tidak benar, para masyarakat sudah merasakan tidak ada keadilan, ya maka tidak akan ada barokah dalam kehidupan masyarakat ini. Baik para sekalian, berapa ayat yang dinukil oleh musannif tentang al-qadis ini, yang termasuk dosa besar adalah ketika seorang hakim yang jahat, hakim yang buruk. Adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapapun yang menetapkan hukum bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi betapapun negara tidak secara resmi itu berdasarkan kepada agama, tetapi ketika aturan-aturan yang diberlakukan itu secara jelas, nyata, terang-terangan bertolak belakang, berlawanan, bahkan melawan aturan yang Allah turunkan, aturan syariat, maka orang yang memutuskan itu, orang yang mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan Allah itu kata Allah, tahu kumul kafirun, itu termasuk orang yang kafir. Misalnya ada ketentuan yang haram dinyatakan tidak haram malah jadi halal, sebaliknya yang halal dinyatakan haram dan sebagainya. Misalnya ada hukum menyatakan pencuri harus dilindungi, pencuri harus dilindungi dan jangan sampai diberikan hukuman terlalu berat. Itu kan jelas-jelas bertentangan dengan bima anzalallah. Nah itu taulaikaumul kafirun. Tapi kalau masih menjunjung tinggi ketentuan ya pencuri, ya salah, ada hukuman, soal hukumannya kayak apa itu tinggal bagaimana istihadnya. Kemudian yang ayat kedua hampir sama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau ada aturan ketentuan hukum yang
bertentangan dengan syariat Allah, itu namanya aturan yang zalim. Zalim menurut Allah juga bahkan juga menzalimi rakyat. Tadi apa, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan yang ketiga, Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, yang tidak sesuai aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat, itu termasuk ketentuan dari orang-orang yang fasik. Ada yang saya kira sangat mengalihkan, boleh dibilang mengalihkan di orang beriman. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak berkenan menerima salat seorang imam, pemimpin suatu negara, suatu wilayah, suatu bahkan kelurahan gitu ya. Pokoknya pemimpin, imam yang membuat keputusan tetapi bertentangan dengan ketentuan Allah. Allah tidak menerima sholat pemimpin di tingkat manapun ketika ia berani membuat keputusan yang bertentangan dengan anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Ya tadi contohnya tadi, misalnya merehalkan perjudian, merehalkan perzinahan, membolehkan atau bahkan mendorong anak buahnya untuk korupsi. Itu ketika pemimpin seperti itu bertentangan dengan bima anzalallah, itu layak berdoa, Allah tidak menerima sholat. Kemudian yang berikutnya, hadis kedua, hadis dari Al-Hakim juga dari riwayat Buraidah radhiyallahu anhu. Dan ini mungkin peringatan bagi para bapak yang punya putra yang cita-citanya ini menjadi hakim, cita-citanya ini menjadi qadhi. Kata Rasulullah, al-qudwatu salah satu hakim itu ya, ada 3 jenis. Qadhin fil jannah wa qadhiyani finnah. Setiap 3 hakim itu yang 2 ahli nar dijamin masuk neraka, hanya 1 yang punya potensi masuk surga. Jadi kalau misalnya ada hakim 300, ya kira-kira yang 200 dipastikan ahli nar. Nah yang 100 punya potensi, ini belum tentu juga kalau katun aina. Yang 100 itu punya potensi menjadi ahlul jannah. Bagaimana rinciannya? Qadhin yang ahlul jannah itu adalah qadhin arafal haq faqadha bihi bahwa bil jannah. Hakim yang ahli jannah, ahli surga adalah hakim yang tahu tentang mana yang benar, ya, sehingga memutuskan sesuatu itu berdasarkan dengan pengetahuannya siapa dan mana yang benar. Faqadha bihi, maka kemudian dia membuat keputusan dengan pengetahuannya yang benar itu, keputusannya juga benar. Tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Tentu sejauh yang dia bisa pahami, tidak kemudian kalau nyatanya kalau yang sesungguhnya salah tetapi kemudian diputuskan benar, tapi karena berdasarkan ketidaktahuannya, karena
saking bulatnya persoalan ya itu lain. Tapi kalau dia memang tahu cara mencari kebenaran dan dia tahu mana yang benar dan kemudian dia memutuskan dengan keputusan yang benar, maka dia ahli jannah. Tetapi waqad na'rafal haq fajara muta'ammidan bahwa finnar. Tapi kalau dia tahu yang benar, jadi nanti yang salah itu A, yang benar itu B. Tetapi dibalik, yang disalahkan itu B, yang dibenarkan itu A. Dan nanti sesungguhnya berdasarkan kesaksian-kesaksian bukti-bukti dari beberapa bukti, ya nanti yang salah A, yang benar B. Tetapi kemudian keputusannya dia membenarkan A, menyalahkan B. Alasan apapun, misalnya karena ada yang bayar, misalnya karena dia yang diputus itu adalah keponakannya. Nah kalau begitu dia tahu benar, tapi memutuskan dengan tidak benar, itu juga bahwa finnar dia ahluna, jaminan masuk neraka. Yang ketiga yang juga ahluna adalah qadin qadha bi ghairi ilmin. Ada hakim yang tidak punya ilmu untuk cari yang benar. Jadi dia jadi hakim itu ya kira-kira hanya modal nasib bejo-bejonan gitu. Atau mungkin juga karena dia siapanya siapa, sehingga tidak tahu ilmu bagaimana menjadi hakim yang benar. Nah, kemudian karena ketidaktahuannya, maka dia memutuskan tanpa ilmu. Dia memutuskan tanpa pengetahuan yang cukup sebagai hakim bahwa finnar, dia juga ahluna. Itu kenapa yang namanya hakim itu tiga, yang dua dijamin neraka, yang satu berpotensi masuk surga. Yang satu berpotensi masuk surga itu ketika dia punya ilmunya dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dan dia memutuskan dengan yang benar. Tapi dua yang ahluna itu dia tahu benar sesungguhnya, dia ngerti caranya cari kebenaran, tapi kemudian dia memutuskan sengaja memutuskan yang tidak benar, maka dia juga ahli-ahli. Dan yang ketiga yaitu hakim yang membuat keputusan yang salah karena ketidaktahuannya. Faqalu famadza berarti yashhadu, para sahabat tanya, ya Rasul, kalau yang sengaja membuat keputusan salah jelas kita paham itu ahli. Tapi kalau dia membuat keputusan salah karena ketidaktahuannya, kenapa dia dosa? Kenapa dia ahluna? Qala, maka Rasulullah bersabda, "Dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta yang lama." Dosa dia karena tidak tahu ilmunya, nekat jadi hakim. Dosa dia kenapa ahluna? Karena dia tidak punya ilmu sebagai hakim, tetapi dia nekat jadi hakim tadi karena dia keponakannya siapa, karena dia desanya siapa, atau dia bisa bayar berapa, padahal tidak punya ilmunya. Resikonya dia memutuskan tanpa ilmu. Nah, qadin atau hakim yang memutuskan tanpa ilmu itu ahli. Nah, seperti juga hakim yang punya ilmu tetapi keputusannya salah. Karena itulah maka banyak para ahli, para orang-orang yang dalam ilmunya, banyak ilmunya itu sangat menghindar dari tugas menjadi hakim. Di antaranya adalah salah satu imam madhab terkenal, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu seorang yang alim, orang yang pintar. Maka kemudian Khalifah Al-Mansur, saat itu Abu Hanifah itu hidup di masa Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Mansur. Al-Mansur itu menghendaki Abu Hanifah untuk jadi qadhi, untuk menjadi hakim.
panggillah si Abu Hanifah, diminta untuk jadi qadhi. Abu Hanifah menolak, tidak mau. Padahal Al-Mansur tahu persis Abu Hanifah itu ya orang pintar. Ketika mutusin nanti ya pasti dia punya kemampuan, punya ilmu dan ahli di bidang ilmu yang akan dia tugasi oleh Khalifah. Tapi Abu Hanifah menolak, ya akhirnya Abu Hanifah dipenjara. Dia enggak hanya dipenjara dan disiksa. Di penjara itu sampai agar dia mau jadi hakim, tetapi dia tetap Abu Hanifah itu tetap tidak mau untuk jadi hakim, untuk jadi qadhi, sampai kemudian bergantilah Khalifah Al-Mansur dengan Khalifah berikutnya baru dilepaskan oleh Khalifah sesudah Al-Mansur dan dia dibebaskan dan tetap dia tidak mau untuk jadi al-hakim karena dia tahu persis al-qadhi ya, dia tidak mau jadi al-qadhi karena dia tahu persis resiko yang luar biasa ketika dia nanti mengemban tugas. Kenapa juga Abu Hanifah menolak untuk jadi hakim? Di antara yang menjadi pertimbangannya hadis berikutnya yang ada warna merahnya itu, dan bawahnya juga nanti kata Rasulullah SAW, man ja'ala qadiyan faqad zabaha min ghairi siki. Kata Rasul, barang siapa yang mau diangkat menjadi hakim, faqad zabaha, maka sungguhnya dia sedang disembelih tanpa pisau. Kenapa? Karena pertama resiko yang harus ditanggung seorang qadhi itu luar biasa berat, dan secara sosial tadi pengaruhnya luar biasa juga. Ketika hakim tidak ditegakkan, padahal pada katanya negara hukum gitu, orang itu apa? Kesejahteraan, keadilan itu tidak akan bisa ditegakkan karena rakyat sudah terlanjur tidak percaya adanya keadilan. Bahkan orang ada dua slogan, pengadilan banyak tetapi sulit mencari keadilan. Di mana-mana ada pengadilan tapi betapa sulit mencari keadilan. Kemudian yang terakhir itu sudah satu-satunya Qala Fudail bin Iyad. Fudail itu seorang alim tabi'in yang mantan promotorak. Dia itu mantan pembegal Iyad itu, tapi kemudian dia tobat saja menjadi seorang alim, dan kemudian dia hidup warak ya, hidup dengan penuh kekhusyuan beribadah, dan dia menjauhi dari glamor kehidupan dunia. Fudail bin Iyad pernah berkata, yang bagi qadhi ayakuna yauman fil qada wa yauman fil buka ala nafsihi. Sebaiknya lah setiap qadhi, setiap siapapun yang jadi hakim ya, itu membagi harinya menjadi dua. Yang sehari melaksanakan tugas sebagai hakim, dan yang sehari lagi fil buka ala nafsihi, ia pergunakan harinya untuk menangisi dirinya. Kenapa? Karena betapa tadi menanggung resiko, tanggung jawab rakyat itu luar biasa. Sehingga kata Fudail itu disarankan setiap qadhi mestinya sehari dia laksanakan tugasnya sebagai hakim, tetapi yang seharinya perlu dia pergunakan harinya untuk menangis al-buka'u ala nafsi, menangisi dirinya akan tanggung jawab yang beban, yang tentu tidak ringan resikonya bagi dirinya dan juga bagi masyarakat yang hidup di negara ini. Saya kira itu yang hari ini kita baca, betapa qadhi menjadi hakim di suatu negara, di mana negara itu sangat menyadarkan
terwujudnya keadilan itu pada ditegakkannya hukum itu qadhi sangat-sangat penting dan sangat menentukan suatu bangsa, suatu negara, karena ketika hukum betul-betul bisa ditegakkan maka keadilan dan kesejahteraan itu juga bisa diwujudkan. Sebaliknya kalau negara satu negara hukum sudah dilewati punya peran, hukum sudah dipermainkan, hukum sudah tidak lagi menegakkan kebenaran, maka keadilan kesejahteraan tidak akan terwujud. Barokah yang Allah berikan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.